Di sebuah SMA bernama Byoksan, terdapat seorang siswa yang sangat mendiam dan introvert. Dia bernama Sion. Dia selalu menyendiri dan jarang menunjukkan ekspresi kepada siapapun. Namun di balik kesendiriannya, Sion adalah seorang siswa yang sangat cerdas dan pintar. Setiap hari, dia menghabiskan waktu untuk menghafal rumus-rumus matematika dan pelajaran lainnya. Hal ini membuatnya selalu menduduki peringkat pertama, bahkan dalam Olimpiade. Kemudian guru mereka mengumumkan bahwa ada dua pemenang dalam Olimpiade Matematika. Juara pertama pastinya Sion, dan juara ketiga yaitu Yongbin. 입상하였으므로 이 상장을 앞의 내용과 같습니다. Namun Yongbin nampaknya memiliki sikap yang tidak baik terhadap Sion. Saat istirahat, Yongbin dan teman-temannya merundung seorang siswa lain. Mereka memaksanya untuk menari dengan cara yang konyol dan merekamnya untuk diunggah ke internet. Setelah itu, Yongbin menyerang Sion dengan melemparkan sendal kepadanya. Tanpa sedikit pun takut, Sion menatap tajam Yongbin dan memberikan peringatan keras kepadanya. Yongbin semakin marah dan emosinya memuncak. Mereka pun saling menatap tajam. Yongbin nampaknya belum puas dan mendekati Sion. Ia mengatakan bahwa Sion dibenci dan dijauhi oleh semua murid di kelasnya. Namun Sion mengabaikan kata-kata Yongbin dan malah memerintahkannya untuk pergi dan belajar saja. Tiba-tiba suasana menjadi tegang ketika klub bisbol datang dengan amarah. Mereka mencari seorang pemuda bernama Suho yang ternyata sedang tertidur pulas. Suho memiliki masalah dengan anak bisbol tersebut karena perempuan. Namun ekspresi Suho tetap santai dan tidak mempermasalahkan mereka. Anak bisbol yang semakin marah akhirnya menyerang Suho yang baru saja bangun dari tidurnya. 운동부가 알겠다고 기가. Namun Suho berhasil mempermalukan mereka dengan menunjukkan kemampuan bela dirinya yang hebat. Suho menyuruh mereka pergi saja. Suho adalah seorang anak yang hanya menjalani hidup dengan apa adanya. Ia memiliki fisik yang bagus dan kemampuan bela diri yang hebat, namun tidak pernah merundung anak-anak lain. Melihat Suho yang menakutkan, Yongbin dan anak buahnya hanya bisa berdiam diri di pojok ruangan. Setelah itu, Suho ditatap tajam oleh Sion karena ia menjatuhkan barangnya. Suho pun meminta maaf dengan rendah hati dan mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Sion bertemu dengan ayahnya. Nampaknya ayahnya sibuk dan akan pergi beberapa hari ke depan untuk berlatih. Sepertinya dia adalah seorang atlet Korea. Pada intinya, sang ayah mendapat kabar bahwa Sion telah menjuarai Olimpiade Matematika. Dan tentu saja ia merasa sangat bangga pada anaknya itu. Setelah itu Sion yang langsung lanjut belajar, didatangi ayahnya yang hendak pergi. Ayahnya ini cukup khawatir pada Sion. Namun apalah daya sang ayah, mungkin anaknya ini sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Keesokan harinya, seperti biasa, Sion datang sangat pagi guna bisa belajar sebelum kelas dimulai. Namun saat ia menyalakan lampunya, ia melihat Suho yang ternyata telah menginap semalaman di sekolah. Setelah kelas dimulai, nampaknya hari ini mereka akan berolahraga. Di sini Sion nampaknya kehilangan sesuatu dan ia menoleh ke arah Yongbin. Lalu pelajaran olahraga pun dimulai, di mana Sion sangat lemah soal fisik, berbeda dengan Suho.
Bahkan Suho paling cepat berlari dan sang guru pun menyarankannya untuk memilih masuk ke perguruan tinggi olahraga saja karena fisiknya sangat bagus. Saat jam istirahat, Sion memberanikan diri untuk menghampiri Yongbin. Di sana Sion menyuruhnya untuk tidak membulinya lagi. Mendengar hal itu, Yongbin mengabaikannya dan akan terus membulinya. Lalu tiba-tiba salah satu anak buah Yongbin langsung mencekik Sion. 그만해. 울지 마. Untungnya Pak Guru datang dan menghentikan aksi mereka. Di sini Yongbin beralasan kalau mereka sedang bercanda dengan Sion. Karena merasa takut, Sion pun akhirnya mengiyakan omongan Yongbin. 니들 많은 거야? 장난 마세요. 한 번만 더 그래봐. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan murid baru yang bernama Oh Bum-suk. Di sini ia pindah karena ternyata di sekolah lamanya ia selalu dibully dan berharap di sekolah ini ia tidak dibully lagi. Namun, si tukang bully yang mendengar hal itu langsung menghampirinya dan pura-pura menanyakan tentang sekolah lamanya. 나는 문광고 했어. Lalu Sion yang melihat hal itu merasa kasihan dan langsung minta Yongbin untuk pergi dan jangan mengganggunya. Namun Yongbin tentu saja menolaknya. Mengetahui itu, Sion pun langsung mengambil pulpen dan mengancamnya untuk segera pergi. Di sana Suho yang sedang tidur pun tiba-tiba terbangun karena mendengar pertengkaran mereka. Hingga pada akhirnya Yongbin pun pergi dari sana. 나오라고. 반드시 말아. Kemudian malam harinya Yongbin dan gengnya pergi ke klub malam untuk berpesta. Tidak lama kemudian datanglah pria bernama Jong-suk untuk mengantarkan pesanan narkoba kepada mereka. Dan ternyata narkoba yang mereka pesan berjenis fentanyl. Di sini diketahui Yongbin dan Jong-suk adalah sepupunya. Lalu Yongbin menanyakan dampak fentanyl jika mengenai kulit seseorang. Jong-suk pun menjawab jika fentanyl itu mengenai kulit, maka orang tersebut akan mengalami efek mengantuk dan mual-mual. Mengetahui hal itu, Jong-suk bertanya mengapa dia menanyakan itu. Lalu Yongbin pun dengan santai mengatakan kalau ia hanya penasaran saja. Keesokan harinya, ternyata Yongbin telah mengetahui alasan Bum-suk pindah dari sekolah lamanya. Karena merasa malu, Bum-suk pun meminta agar Yongbin menjaga rahasianya. 나 문광에서 고생 좀 한 거 같더라. 그것 때문에 전화 옮겨? 지금 문광에서 존나 처맞고 다녔다며. Mendengar hal itu, Yongbin pun bersedia, namun dengan satu syarat, yaitu Bum-suk harus membantunya. Karena terpaksa, Bum-suk pun akhirnya setuju dan Yongbin langsung memberikan fentanyl kepadanya. 내가 비밀도 지켜주고 친구도 해주니까. 받아. Ketika ujian dimulai, Bum-suk dengan sengaja meletakkan fentanyl itu ke lehernya Sion dengan alasan ada nyamuk yang hinggap. Tidak lama kemudian, Sion pun mulai merasakan efek dari fentanyl itu, sehingga pandangannya langsung buram dan merasakan mual. 약발이 좀 떨어지긴 하는데. Setelah keadaannya membaik, dia pun kembali lagi ke dalam kelas. Di sana Sion akhirnya menyadari kalau Bum-suk telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Setelah itu ia kembali merasakan lagi efek ngantuk dari fentanyl itu, sehingga ia pun langsung menampar wajahnya sendiri agar tidak mengantuk. Semua murid dan guru yang melihat hal itu terkejut dan langsung menanyakan kepada Sion apa yang telah terjadi kepadanya. Namun Sion menjawab kalau ia tidak apa-apa. 왜 그러는 거야? 야, 너 뭐해? 왜 그래? 아니에요. Ketika ujian itu selesai, Sion mendapatkan nilai yang buruk akibat efek mengantuk tadi. Karena jika ia tidak dijahili, maka nilainya mungkin akan lebih bagus. Di sini Sion pun marah dan tidak terima karena dirinya sangat terobsesi untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus. Setelah itu ia pun langsung menghampiri Yongbin dan mengajarnya menggunakan buku. Bahkan ia juga menancapkan pulpennya ke arah tangan salah satu gengnya Yongbin. Karena saking marahnya, Sion langsung menutup wajahnya Yongbin dan mengajar hidungnya menggunakan buku itu beberapa kali, sehingga membuat hidungnya berdarah karena patah. Semua murid yang melihat hal itu terkejut dan hanya bisa terdiam.
Setelah Yongbin sekarat, Xian memperingati Yongbin untuk menghentikan perundungan kepadanya. Dia pun hendak menginjak wajah Yongbin, namun beruntung saja Xian didorong oleh Suho agar tidak terlalu berlebihan kepadanya. Xian tak mempedulikan Suho dan melempar tempat pensilnya lalu menyerang Suho dengan kursi. Xian yang tidak terima akan hadangan Suho terus memberontak. Sampai akhirnya guru pun masuk dan menghentikan tindakan Xian yang sudah kelewatan. Kejadian itu membuat Xian terpaksa pergi menemui Yongbin di rumah sakit dan meminta maaf pada Yongbin dan ibunya. Pada awalnya ibu Yongbin tidak menerima dan terus meminta Xian datang meminta maaf dengan ibunya yang bahkan tidak ia miliki. Namun keadaannya berbalik ketika Xian menunjukkan plester yang membuat keadaannya kacau saat ujian. Xian juga membuktikannya dengan sekotak fentanyl di ransel milik Yongbin. 그러니까 Hal itu membuat sang guru minta ibu Yongbin untuk memindahkan Yongbin ke sekolah lain dan tidak membawa kasus Xian ke komite kekerasan sekolah. Karena jika itu terjadi, keadaan akan jauh lebih kacau. 체육 시간에 좀 다쳤어요. Xian pulang dengan keadaan sedikit berantakan dan membuatnya ayahnya sedikit khawatir. Selain itu ia juga tidak bisa melupakan kejadian hari tadi, bahkan saat ia mencoba untuk belajar. Keesokan harinya, keadaan kelas tidak seperti biasanya. Beberapa murid di kelas terlihat segan pada Xian, kecuali kedua teman Yongbin yang langsung menantang Xian pulang sekolah nanti. Tidak takut, Xian malah menantang balik mereka sekarang juga di toilet, sehingga satu kelas mengikuti mereka bertiga ke toilet. Setelah sampai di sana, Xian menutup dan mengunci pintu toilet tersebut. Lalu ia pun mengambil pulpen dari sakunya dan melangkah mendekati mereka berdua hingga mereka terintimidasi. 줌을 울린다. 객 울린다. Mereka berdua ketakutan dan hanya bisa diam. Xian akhirnya meminta mereka menyudahi perundingannya saat ini dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ancaman itu membuat beberapa teman sekelas Xian yang bahkan tidak dekat dengannya bertindak so akrab, yang jelas saja diabaikan oleh Xian. 뭐야? 다 어디 갔어? Di rumah sakit, Yongbin dijenguk oleh Jong-suk. Selain itu, ia juga meminta kakak sepupunya untuk melakukan sesuatu pada Xian. Yongbin bahkan bilang akan memberi berapapun yang kakak sepupunya minta sebagai bayaran. Pulanglah Xian bertemu Suho yang sedang bekerja part-time dan meminta maaf padanya akan kejadian Yongbin. Setelah itu mereka menjalankan kesibukan mereka masing-masing. Singkatnya, saat istirahat dimulai, Xian mengajak Suho makan bersama sebagai permintaan maaf. Mereka juga sedikit berbincang walaupun ekspresi Xian tetap cuek. 은 못 가도 개근상에 너 맨날 이어폰 누가 말 걸 것 같습니다. Di meja lain, para siswa mulai membicarakan tentang Xian yang tidak terkena hukuman dari komite kekerasan sekolah. Dan fakta tentang Yongbin mengonsumsi fentanyl mulai terdengar. Selain itu mereka juga terheran dengan kedekatan Xian dan Suho yang sangat tidak biasa. Di lain tempat, seorang pemuda SMA sedang bermain judi online. Ia mengalami kekalahan dan terpaksa harus meminjam pada bank ilegal yang diurus sendiri oleh Jong-suk. Setelah jadi rentenir, Jong-suk menemui Yongbin. Dia juga mengenalkan sepupu wanitanya yang bernama Yongi.
Setelah itu mereka pun membahas mengenai urusannya dengan Sion. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Sion disekat oleh Jonsuk dan anak buahnya. Di sini Sion yang tidak tahu apapun langsung melewatinya begitu saja. Namun Jonsuk langsung menahan dan menamparnya. Lalu kejadian itu dilihat oleh semua murid dan mereka tidak ada yang berani untuk membantunya. Karena Jonsuk merupakan preman paling ditakuti di wilayah itu. Setelah itu Sion pun dibawa oleh mereka ke suatu tempat. Bumsuk yang melihat hal itu langsung memberitahukannya kepada Suho untuk segera membantunya. Namun Suho tidak peduli karena ia tidak pernah dekat dengan Sion. Namun Bumsuk yang merasa bersalah waktu itu langsung menawarkan akan membayarnya dengan uang 2 kali lipat jika dirinya menyelamatkan Sion. Mendengar hal itu, Suho pun tertarik dan menyetujui permintaannya itu. 알바비 줄게. 갑시다, 고객님. 나 제대로 봐야 돼. Di sisi lain, Yongbin menyuruh Jonsuk untuk mematahkan tangannya Sion agar tidak bisa belajar lagi. Mendengar hal itu, Sion dengan perlahan langsung mengambil pulpen dan menyerang Jonsuk dan semua anak buahnya. 저 새끼 손 좀 다 찢어줘. Awalnya Sion merasa dirinya sudah menang. Namun tiba-tiba Jonsuk bangkit lagi dan membuat Sion terpojok. Di sana Yongbin menyuruh anak buahnya untuk memegang tangannya Sion untuk diinjak. 이 새끼 손 잡아봐. Namun tidak lama kemudian Suho datang untuk menyelamatkan Sion. Melihat hal itu Jonsuk pun langsung menyerangnya sehingga terjadilah duel. Sedangkan Sion dikalahkan oleh anak buahnya Yongbin. Di dalam pertarungan duel itu, Suho berhasil mengalahkan Jonsuk dengan cara mengunci lehernya. Sedangkan Yongbin berniat ingin memukul kepalanya Sion menggunakan botol kaca. Namun untungnya Bumsuk datang dan berhasil menghentikannya. Di sini Jonsuk merasa malu karena telah kalah dengan murid sekolah, sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Sion meminta Yongbin untuk berdamai dan menghentikan semua perkelahian ini. 그만하라고. Setelah itu Suho mengajak Sion dan Bumsuk untuk pergi makan di restoran tempat ia bekerja. Ketika makan, Bumsuk meminta maaf kepada Sion karena telah menempelkan fentanyl ke lehernya waktu itu. Mendengar hal itu, Sion pun memaafkannya setelah mengetahui kalau Bumsuk terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Yongbin. Dari sinilah mereka bertiga kini menjadi sahabat dan sifat Sion terlihat juga tidak dingin lagi. 해봐. 자. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Gilsu. Di sana Gilsu sedang mengumpulkan semua pasukannya yang ternyata Jonsuk juga termasuk anak buahnya. Lalu Gilsu memberikan pelajaran kepada Jonsuk karena tidak mau menuruti kemauannya. Bahkan tangannya Jonsuk juga sempat ia patahkan. Di tempat lain, Sion, Bumsuk, dan Suho sedang bermain biliar bersama. Namun Sion tidak menikmati permainan itu karena ia selalu kepikiran dengan pelajaran di sekolah. Mendengar hal itu, Suho mengatakan untuk bersenang-senang saja dan jangan memikirkan pelajaran sekolah dulu. 가자, 수영하러. Setelah selesai bermain biliar, Suho mengajak mereka untuk pergi minum bir. Namun Sion tidak mau dan ingin pulang karena ingin fokus dengan jadwal untuk belajar. Sehingga akhirnya Suho dan Bumsuk yang pergi berdua untuk minum bir. Kemudian adegan berpindah kepada Jonsuk yang sedang membawa Gilsu ke rumah sakit untuk bertemu dengan Yongbin. Di sana terlihat Gilsu sedang meminta sesuatu kepada Yongbin. Di tempat lain, sepupu wanita Jonsuk yaitu Yongi telah keciduk mencuri barang kosmetik di minimarket oleh Sion. Yongi yang mengetahui hal itu merasa malu dan ia langsung berpura-pura kenal dengan Sion agar Sion tidak melaporkannya kepada kasir di sana. Setelah itu Yongi mengajak Sion untuk makan malam bersama. Di sini Sion pun menuruti meskipun dirinya tidak kenal sama sekali dengan Yongi. Lalu di sana Yongi memberikan nomor ponsel miliknya kepada Sion secara tiba-tiba, meskipun Sion tidak memintanya.
Setelah selesai makan, Yonggi langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Namun Sion yang melihat hal itu tetap dingin dan tidak peduli. 다음에 봐, 나 간다. 저는 미안. Keesokan harinya, Yongbin yang tampil berbeda mengajak Sion ngobrol baik-baik. Awalnya Sion menolak, tapi karena Yongbin terlihat tidak mengancam, dia pun meluangkan sebentar. Pembicaraan mereka cukup serius, di mana Yongbin memohon pada Sion dan yang lainnya untuk membantu dirinya yang tidak ingin dibawa ke panti asuhan karena kasus barang haram kemarin, dengan cara memberi bukti bahwa barang haramnya saat itu bukan miliknya. Dikarenakan mereka mau menolong Yongbin, mereka pun diajak masuk ke rumahnya. 너 왜 지하로 가냐? 그냥 뭐 먹을 거? 나중에 너 오늘 알바 안 가겠지? Dan ternyata di sana mereka malah bertemu Gil-soo, Jong-suk dan gengnya. Nyatanya mereka bertiga dijebak oleh Yongbin agar mau datang bertemu dengan Gil-soo. Di sana Gil-soo mengatakan bahwa mereka bertigalah yang melukai tangan Jong-suk, yang mana Jong-suk tak memiliki asuransi kesehatan. Dan mereka dipaksa membayar $15.000 dalam 3 hari ke depan. Karena tidak merasa melukai tangannya, Sion pun meminta bukti jika mereka bertiga melukai Jong-suk. Karena tidak ada bukti, Gil-soo pun menodongkan pisaunya. Dan tidak mau tahu jika mereka tak memberikan $15.000 saat itu juga, Gil-soo akan membunuh mereka. 사람도 죽여. 그때까지 돈 안 가져오잖아? Singkatnya, anak buah Gil-soo benar-benar menguntit mereka bertiga dimanapun mereka berada. Mengetahui keadaan mulai tidak beres, Sion pun mengajak Yonggi bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, ia langsung mencecar pertanyaan mengenai siapa itu Gil-soo. Yonggi dengan senang hati menjelaskan bahwa Gil-soo adalah orang yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan ilegal. Selain itu, Gil-soo juga memang gila uang dan tak akan segan untuk membunuh. Lalu ia juga memiliki koneksi dengan gangster. 지금도 조폭이랑 줄 있어. 진짜 깡패. Malam harinya, Bum-suk diam-diam masuk kamar orang tuanya yang sedang tidur. Ia pun mengambil jam tangan mahal orang tuanya untuk membayar $15.000 pada Gil-soo. Besoknya dia pun memberitahu Sion dan Suho bahwa masalah ini akan selesai, karena ia akan membayar $15.000 itu. Mereka berdua yang tahu bahwa itu bukan uang milik Bum-suk menolak untuk dibayarkan pada si Gil-soo. Dan menurut mereka akan lebih baik jika mereka melapor pada polisi, karena Sion mengetahui info yang lebih jauh dari hasil ngobrol dengan Yonggi kemarin. 너 공무원이라고 가입만 하면 공짜로 5만 원, 몇천만 원까지 버는 거야. Di mana Gil-soo menjalankan bisnis haram dan judi ilegal dengan mitranya di luar negeri. Banyak anak-anak sekolah yang terjerat karena rela menjual apapun demi bermain judi ini. Awalnya mereka diberikan kemenangan di permainan pertama, namun akan terus dikuras habis uang mereka. Tidak sampai di situ, ternyata Gil-soo memiliki data lengkap pemainnya. Sehingga saat mereka tidak memiliki saldo, Gil-soo akan menawarkan pinjaman agar si korban dapat terus bermain lagi. Dan seperti itulah lingkaran setan yang Gil-soo buat. Maka dari itu, Sion akan melaporkan hal itu, di mana banyak barang-barang bukti juga di markas si Gil-soo ini. Saat pulang, mereka bertiga kembali dicegat oleh Gil-soo dan anak buahnya. Suho akhirnya berbicara pada mereka bahwa ia akan mengatasi Gil-soo mengenai pembayaran $15.000 tersebut. Lalu Sion dan Bum-suk bisa melapor pada polisi agar bisa langsung menggerebeknya. Awalnya Bum-suk tak setuju, namun Suho meyakinkan bahwa rencana ini akan berhasil. 삼총사의 족같은 소리. 세팅 좀만 하면은 돼. 5만 원 주는 쿠폰. Setelah Suho sendirian menghampiri Gil-soo, Suho pun tak langsung memberikan uangnya. Ia ingin berbasa-basi dulu sambil minum teh. Awalnya Gil-soo menolak, namun saat Suho membuka topik mengenai judi ilegalnya dan mengusung suatu ide bagus untuk perkembangan penipuannya, dia pun mengajak Suho ke rumah Gil-soo.
Jonsuk dan Yongi tidak ikut diajak oleh Gilsoo. Mereka diperintahkan untuk menunggu Sion dan Bumsuk. Namun Yongi merasa khawatir dengan kondisi Suho yang memberanikan diri untuk menemui Gilsoo secara sendirian. Karena itu sangat berbahaya. Di sana Bumsuk juga merasa khawatir dan ia pun langsung memutuskan pergi terlebih dahulu untuk menyusul Suho. Kemudian Yongi pergi menemui Jonsuk dan mengatakan kalau ia sudah kesal dengan tingkah laku Gilsoo. Sehingga ia pun memberitahukan semua rencananya kalau telah bekerja sama dengan Sion untuk melaporkan Gilsoo kepada polisi. 길수 깜빵 보내려고 그런다 왜? Di sisi lain, Suho sudah sampai di rumahnya Gilsoo. Di sini Gilsoo menyuruh Suho untuk menunggu dulu sebentar di mobilnya. Lalu Suho secara diam-diam menyalakan rekaman dari jam tangan pintarnya. Hal itu ia lakukan untuk memberitahukan ciri-ciri rumahnya Gilsoo. Kemudian Suho pun masuk ke rumahnya dan diajak untuk minum kopi bareng. Namun tiba-tiba Gilsoo minta HP-nya Suho karena ia merasa curiga ada yang telah Suho sembunyikan darinya. Mendengar hal itu, Suho tentu saja tidak mau. Dan tiba-tiba anak buahnya Gilsoo langsung memukul kepalanya menggunakan tongkat. Bahkan Gilsoo langsung menambah pukulannya lagi hingga membuat Suho pingsan di sana. 야, 손 좀 줘봐. Lalu Gilsoo mengambil HP-nya dan mengecek semua pesan-pesannya. Dari sinilah Gilsoo pun menyadari kalau ia sedang dijebak dan polisi akan datang ke tempat itu. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun saat membuka pintu, mereka bertemu dengan Bumsuk. Lalu Bumsuk menawarkan akan memberikan uang 15.000 dolar itu kepadanya. Namun Gilsoo menolaknya dan langsung membawanya secara paksa untuk ikut dengannya. Tidak lama kemudian, polisi pun datang bersama Sion. Namun sayangnya mereka telat karena Gilsoo dan gengnya sudah tidak berada di sana. Di sini polisi itu tidak mempunyai izin resmi untuk melakukan penyelidikan, sehingga polisi pun menyuruh Sion untuk melapor lagi jika terjadi sesuatu. Lalu Sion masuk ke rumah Gilsoo untuk mencari teman-temannya. Namun saat di dalam ia terkejut karena melihat ada percikan darah di lantai. Melihat itu, Sion pun beranggapan kalau Suho telah diserang. Lalu ia pun mencoba untuk menelepon Suho dan tentu saja tidak akan diangkat karena HP-nya sudah diambil oleh Gilsoo. Di sisi lain, Bumsuk dan Suho sedang dibawa oleh Gilsoo dan gengnya ke suatu tempat. Kemudian Yongi menelepon Sion dan menanyakan kabar dari Suho. Setelah mengetahui hal itu, Yongi pun berjanji kepada Sion akan memberikan lokasi di mana teman-temannya itu dibawa oleh Gilsoo. Lalu ia juga menyuruh Sion untuk mendownload aplikasi pelacak lokasi. Setelah itu Yongi bertemu dengan Jonsuk. Di sana Yongi mengatakan kalau ia akan ikut kemanapun Jonsuk pergi karena di sini Yongi telah menyadari bahwa Jonsuk pasti akan menemui Gilsoo. Kemudian Yongi pun mengetahui lokasinya dan ia langsung memberitahukannya kepada Sion. Dan Sion tanpa basa-basi langsung bergegas pergi ke sana. Sementara itu, Bumsuk dan Suho sedang diikat oleh Gilsoo. Tidak lama kemudian, Yongi dan Jonsuk datang ke sana. Lalu Jonsuk mengatakan kalau ia sudah tidak mau nurut lagi dengan Gilsoo. Bahkan ia juga mengajaknya untuk berkelahi 1 lawan 1. Mendengar hal itu, tentu saja Gilsoo marah dan langsung menyiksanya menggunakan tongkat besi sehingga membuatnya tidak berdaya. 맞을게요. Kemudian Gilsoo menghampiri Suho dan ingin menyiksanya. Namun tiba-tiba Jonsuk bangkit dan langsung menghadangnya, sehingga terjadilah pertarungan di sana. 그냥 다이 깨자 씨발 새끼야. Di dalam pertarungan itu awalnya Jonsuk menang, namun karena Gilsoo menggunakan pisau, akhirnya ia pun kalah. Lalu Gilsoo mencekik Yongi hingga hampir mati. Tidak lama kemudian terdengar suara sirene polisi dan hal itu tentu saja membuat mereka ketakutan dan berlarian. Lalu Sion pun datang dan menyelamatkan semua teman-temannya di sana. Di sini Sion menjelaskan kalau suara sirene tadi adalah rekaman dari HP-nya karena polisi yang sebenarnya masih di dalam perjalanan untuk datang. Lalu Gilsoo dan gengnya yang menyadari itu kembali dan langsung menyerang Sion dan teman-temannya.
Namun saat ia sampai di gerbang untuk pergi, para polisi sudah berada di sana. Pertarungan antara Gilsu dan Sion juga jadi terhenti karena ada satu polisi yang menodongkan senjatanya pada mereka. Gilsu akhirnya berpura-pura bahwa mereka sedang bermain dan mendekat sedikit demi sedikit pada sang polisi. Lalu mendorong anak buahnya pada polisi itu dan kabur meninggalkan semua anak buahnya. Sion yang tak mau kehilangan jejak Gilsu pun langsung mengejarnya tanpa takut pada polisi yang ada di sana. Pengejaran Sion membuat Gilsu jengkel, lalu Gilsu pun berniat menghabisi Sion. Lalu Sion pun mengambil tongkat untuk memukulnya. Saat hendak menusuk Sion, Gilsu kembali didatangi oleh Suho. Perkelahian pun menjadi 2 lawan 1 sekarang. Akhirnya dengan kombinasi mereka berdua, mereka bisa mengalahkan Gilsu dan membawanya ke pihak kepolisian. Di sisi lain, Jonsuk yang berhasil kabur malah mengunci dirinya sendiri di dalam tempat itu. Ia minta Yongi dan Sungchan untuk pergi dari sana karena tak bersalah atas semua ini. Tak lama kemudian, Jonsuk pun dihampiri oleh seorang polisi. Singkatnya, para polisi pun menangkap Gilsu dan semua anak buahnya. Di sana Gilsu juga bertemu kembali dengan Jonsuk. Awalnya Gilsu mengancam Jonsuk setelah semua ini selesai. Namun Jonsuk langsung menendang wajah Gilsu saat itu juga. Sion, Suho dan Bumsuk pun kembali berkumpul lagi. Di sana Sion juga sebagai pelapor dimintai untuk pergi membuat pernyataan di kantor polisi. Dan Bumsuk akan menemani Sion. Singkat cerita, Sion dan Bumsuk telah membuat sebuah pernyataan. Di sana nampaknya mereka juga dibantu oleh seseorang. Pria tersebut berkata bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Sion juga bisa menutupi masalah ini pada keluarga dan lingkungan sekolah. Bahkan Sion juga diperbolehkan untuk pulang. 천천히 좀 들어가세요. Setelah Sion pergi, Bumsuk langsung bertanya pada pria itu apakah ia menyembunyikan masalah ini pada ayahnya. Dikarenakan pria tersebut adalah orang kepercayaan ayahnya Bumsuk, pria itu pun tak bisa merahasiakan masalah ini. Dan ayah Bumsuk sudah mengetahuinya. Di luar kantor, Sion melihat Yongi sedang berdiri sendirian. Dia pun menghampirinya lalu menanyakan keadaan Yongi dan yang lainnya. Sedangkan pria tersebut menutup semua jendela ruangan mereka dan ternyata Gilsu juga berada di sana. Pria tersebut pun meminta Bumsuk menghajar Gilsu sekarang juga dan menganggap Gilsu adalah karung pasir. Ia juga mempraktekkan tinjunya di hadapan Bumsuk. 움직이지 마. 원투. 씨발 그 새끼들이 왜 싸이 쳐봐. Namun Bumsuk benar-benar tak kuasa memukul. Ia pun pergi dengan perasaan kesal pada dirinya sendiri. Setelah itu Sion dan Yongi pada akhirnya menjenguk keadaan Suho di rumah sakit. Mereka juga menceritakan hebatnya diri mereka saat mengalahkan geng Gilsu dan tertawa bersama-sama. 김길수는 구속. 가지고 다 내준다고 하더라고. 아, 둘이 개 잘 어울리네. 야, Setelah semua itu berakhir, Sion kembali tanpa ekspresi dengan bajunya yang kusut dan kotor. Ia melangkahkan kakinya untuk pulang. Karena tak bisa pulang begitu saja, akhirnya Sion kembali ke rumah sakit untuk menemui Suho dan Yongi. Ia membawakan banyak makanan, termasuk makanan yang Suho suka. Di sini juga Suho nampak aneh dengan emosi Sion. Cara Sion menatap, berbicara, dan bersikap benar-benar berbeda. Dan membuat Suho merinding sebagai teman sekelasnya. Bahkan Sion juga tersenyum saat ia melihat Suho dan Yongi makan makanan yang ia bawakan. Di tempat lain, ayahnya Bumsuk telah mengetahui kalau anaknya telah mencuri jam berharganya. Di sana ia langsung memberikan hukuman kepada anaknya itu dengan cara diajar menggunakan tongkat bisbol beberapa kali. Setelah kejadian kemarin, hubungan Sion, Suho, dan Bumsuk menjadi semakin akrab. Bahkan semua teman sekelasnya kini mulai segan kepada mereka.
karena telah berhasil menangkap seorang mafia judi yaitu Gilso. Lalu Xian memberitahu Suho kalau Yonggi kini telah tinggal di rumahnya. Mengetahui itu, Suho pun ingin mengajaknya untuk main biliar bersama. Namun Bumsuk yang mendengar hal itu terlihat tidak terima atas kehadiran Yonggi di dalam circle pertemanan mereka. Kemudian saat di rumah, Bumsuk kepo Instagramnya Suho. Di sana ia melihat beberapa postingan kebersamaan Suho dengan Yonggi. Yang ternyata hal itu membuat Bumsuk merasa kehilangan dan menganggap kalau dirinya tidak dianggap sebagai teman lagi oleh Suho. Di tempat lain, Xian diajak makan bersama di restoran oleh ibu kandungnya. Namun ayah kandungnya tidak ikut karena sudah cerai dan tidak memiliki hubungan lagi. Di dalam pertemuan itu, Xian hanya terdiam dan tanpa ngobrol apapun dengan ibunya. Setelah selesai makan, ibunya berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena sedang sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Suho mengajak Bumsuk dan Yonggi untuk pergi ke restoran. Di sana Bumsuk langsung merasa cemburu ketika melihat Suho dan Yonggi sedang mengobrol saling akrab satu sama lain. Tidak lama kemudian, Xian juga datang ke sana dan ikut ngobrol bersama mereka. Melihat hal itu, Bumsuk kini merasa terabaikan oleh Suho dan Xian. Kemudian mereka melanjutkan lagi hiburannya di tempat karaoke. Lalu Bumsuk yang melihat keakraban mereka menjadi tidak mood lagi untuk menikmati karaoke. Sehingga ia pun memutuskan pergi keluar sebentar untuk menenangkan diri. Lalu Bumsuk berencana untuk membelikan mereka minuman. Namun saat ia kembali, ia tidak sengaja berpapasan dengan teman lamanya yang suka ngebully di sekolahnya dulu. Melihat hal itu, Bumsuk langsung menghindari mereka dan segera pergi menemui Suho dan yang lainnya. Di sana Bumsuk terkejut saat melihat Yonggi sedang mengangkat teleponnya karena ternyata yang menghubungi adalah si pembuli tadi. Mengetahui hal itu, Bumsuk langsung memarahi Yonggi karena telah seenaknya mengambil HP-nya tanpa minta izin dulu kepadanya. Lalu Suho mencoba menenangkan amarahnya Bumsuk dan setelah tenang ia langsung mengejar Yonggi yang telah pergi dari sana karena merasa bersalah. Tidak lama kemudian, tukang bully itu datang ke tempat karaoke mereka. Di sana mereka mengejek Bumsuk dan menceritakan dirinya ketika di sekolahnya yang dulu. Lalu Xian memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu lagi Bumsuk. Mendengar hal itu, mereka pun langsung pergi dari sana. 야 범수가 나중에 하든가 또 보자잉. Lalu Xian menanyakan siapa mereka tadi, namun Bumsuk tidak mau menceritakannya dan berpura-pura tidak kenal kepada mereka. Keesokan harinya, di sekolah tiba-tiba Bumsuk marah-marah gak jelas karena ia menganggap teman sekelasnya sedang membicarakannya. Padahal sebenarnya mereka tidak membicarakannya sama sekali. Lalu Bumsuk menghampiri mereka dan marahinya. Melihat hal itu, Suho langsung merangkul Bumsuk dan mencoba menenangkannya. Namun Bumsuk langsung menolak rangkulannya itu. Bahkan ia juga malah balik memarahi Suho. Di sana, Suho dan Xian langsung terkejut ketika melihat sikap Bumsuk yang kini berubah menjadi pemarah. Kemudian saat di rumah, ternyata Bumsuk lagi-lagi dihubungi oleh teman lamanya yang suka ngebully itu. Di sana Bumsuk tidak mengangkatnya karena sudah merasa muak dan dendam kepada mereka. Lalu ia pun memutuskan untuk mematikan HP-nya agar dirinya menjadi tenang dan tidak ditelepon lagi oleh mereka. Di tempat lain, Suho sedang mengajarkan Xian untuk baku hantam. Awalnya Xian terlihat acuh tak acuh. Namun setelah Suho terus memotivasi Xian agar mau belajar. Karena latihan itu dapat membantunya untuk menjaga diri ketika berhadapan dengan orang jahat. Dan ia pun akhirnya mau. 항상 숙이고. Setelah selesai latihan, mereka pun memutuskan ke rumah Bumsuk. Di sana Suho melihat foto-foto Bumsuk bersama keluarganya. Lalu Bumsuk menceritakan kalau itu bukanlah keluarganya, karena ternyata Bumsuk merupakan anak adopsi. Yang dimana saat dulu ayahnya itu sedang terjun ke politik dan dia memutuskan untuk mengadopsi Bumsuk sebagai bahan pencitraan. Lalu Xian dan Suho menanyakan mengapa Bumsuk akhir-akhir ini menjadi aneh dan sikapnya menjadi pemarah. Mendengar hal itu, Bumsuk pun akhirnya mau menceritakan masalahnya. Dan ternyata orang-orang yang telah ditemui di karaoke sebelumnya adalah teman sekolahnya yang suka ngebully dulu.
Bahkan ia juga harus dirawat di rumah sakit atas pembuliannya itu yang telah mereka lakukan kepadanya. 원래 막 그러잖아. 자기들끼리 내가 전에 학교에서 Suho yang mendengar itu langsung emosi dan meminta kepada Bum-suk untuk dipertemukan dengan tukang bully itu agar diberikan pelajaran dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Bum-suk. 불러 그 씹새들. Setelah tahu keberadaan para pembuli, mereka bertiga pun segera pergi ke karaoke tempat mereka berkumpul sekarang. Setelah itu mereka pun masuk ke ruangan para pembuli itu. Di sana, Bum-suk pun memerintah mereka untuk meminta maaf padanya. Namun mereka malah menertawakan aksi Bum-suk itu. Ketua para pembuli yang bernama Kim akhirnya berdiri dan malah mengolok-olok Bum-suk untuk apa minta maaf padanya. Suho akhirnya menjewer Kim hingga ia terpaksa meminta maaf. Setelah itu Bum-suk meminta Kim untuk memukulinya berkali-kali saat ini. Hal itu juga disetujui oleh Suho untuk membuat jera Kim dan temannya. Bum-suk yang kehilangan akalnya akhirnya mengambil mic di dekatnya, namun ditahan oleh Suho. 범석이한테 연락하지 마. Setelah Suho membawanya, Suho malah dibuat marah oleh perkataan Bum-suk. Bum-suk merasa bahwa Suho memperbudak dirinya, membuatnya mentraktir setiap kali mereka berkumpul. Padahal Suho tak pernah berharap seperti itu pada Bum-suk. Disinilah terjadinya miskomunikasi di antara hubungan mereka berdua. Lagi pula Suho juga membantu Bum-suk dengan ikhlas. Dengan miskomunikasi tersebut, Bum-suk pun meninggalkan mereka berdua di sana. Saat Bum-suk pergi sendirian, ia terus-menerus dihubungi oleh Kim. Kim juga akan membalaskan perbuatannya. Namun, secara kebetulan saat ia berusaha pergi dari kerumunan orang di sana, ia bertemu dengan anak buah Yongbin yaitu Jung-chan dan Tae-hun yang sedang menghabiskan waktu di sana. Kim dan gengnya yang berhasil menemui Bum-suk dibuat kaget. Mereka mengira kelompok Jung-chan adalah teman-teman Bum-suk. Mereka hanya bisa diam. Tanpa diketahui juga, Jung-chan dan Tae-hun mengambil kesempatan di sana. Mereka akhirnya membawa geng Kim ke tempat sepi untuk diperas. 1184117. Di sana Jung-chan dan gengnya menghajar habis Kim dan kawan-kawannya. Mereka juga memeras habis uangnya. Kim tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan membunuh Bum-suk nanti. Di sana Bum-suk langsung tersulut emosinya dan menghabisi Kim tanpa ampun. 야그 밟을 거면 제대로 밟아야 돼 범수아. Di sana Jung-chan dan gengnya hanya menertawai Kim yang sedang dipukuli oleh Bum-suk. Tae-hun juga menyuruhnya untuk menghajar lebih keras. Bum-suk menghajar mereka sambil teringat pukulan Kim sebelumnya, pukulan ayahnya dan Suho. Ia pun benar-benar melampiaskan emosinya saat ini. Setelah itu, Jung-chan mengajak Bum-suk untuk minum bersama. Bum-suk akhirnya ikut bersama Jung-chan dan gengnya. Tanpa basa-basi, Bum-suk menjadi investor terbesar mereka saat ini. Bum-suk pun dipuji dan dihargai oleh mereka semua. Setelah itu, dengan keramahannya, Jung-chan juga meminta IG Bum-suk. Di sini Bum-suk merasa bahwa perlakuan mereka jauh lebih baik daripada Suho dan Si-eun. Bahkan di tengah-tengah rasa mabuknya, Bum-suk juga mengunfollow Suho. Untuk menunjukkan bahwa dirinya juga mampu, Bum-suk membawa sebotol minumannya, lalu ia pun menghampiri meja para wanita cantik. Di sana ia menggoda dan menyodorkan minumannya. Wanita itu pun menyajikan minumannya kepada Bum-suk, dan Bum-suk pun langsung meminumnya. Setelah itu ia benar-benar mabuk parah. Keesokan harinya, ketika pembelajaran hendak selesai, Bum-suk masuk ke kelasnya. Ia nampaknya telat untuk pergi ke sekolah. Bahkan ketika Si-eun bertanya padanya, Bum-suk malah mengabaikan Si-eun dan berkumpul dengan Jung-chan dan Tae-hun. Si-eun hanya bisa diam dan menatap kepergian temannya itu. 야, 술 잘 먹었다. Saat pelajaran kembali dimulai, Suho menanyakan keberadaan Bum-suk. Dan kebetulan Bum-suk datang bersama grup barunya. Si-eun akhirnya mendekati Bum-suk. Ia minta waktunya sebentar untuk berbicara berdua.
Dalam pembicaraan, Xian ingin tahu kabar terakhir Bum-suk dan mengapa ia malah berteman dengan grup Jung-chan. Namun jawaban-jawaban dari Bum-suk tak membuat Xian puas. Bum-suk juga mengungkapkan keresahannya pada Suho bahwa ia merasa direndahkan olehnya. Ia merasa jadi babu untuk Suho. Ternyata Suho ada di belakang Bum-suk. Sontak saja Bum-suk langsung pergi meninggalkan mereka. Setelahnya Bum-suk kembali berkumpul dengan gengnya Jung-chan. Bahkan di sana ada Yong-bin juga. Dia juga diperkenalkan pada teman Yong-bin yang bernama Kang Wo-young. Ia adalah teman Yong-bin yang akan bergabung dengan UFC nanti. Setelah itu Yong-bin pun menanyakan mengapa Bum-suk berpisah dengan Suho. Ia hanya menjawab bahwa Suho merasa jadi raja di sana dan ia merasa jengkel padanya. Yong-bin yang mendengarnya memiliki rasa yang sama dengan Bum-suk. Di tempat lain, Xian dan Suho kini hanya bisa bermain berdua saja meskipun tanpa Bum-suk. Ketika di minimarket, Xian menceritakan kalau ia menganggap bahwa Bum-suk telah dimanfaatkan oleh teman-temannya yang baru karena Bum-suk memang sangat kaya. Lalu Suho pun berpendapat kalau itu mungkin sudah keinginannya Bum-suk. 범석이 걔는 처음부터 그러고 싶었던 거야. Keesokan harinya, terlihat Bum-suk sedang merokok di kamar mandi. Di sisi lain, Suho menyuruh Xian untuk tidak mempedulikan lagi Bum-suk. Tidak lama kemudian, Bum-suk dengan gengnya datang ke kantin dengan cara menerobos antrian. Suho yang melihat hal itu tentu saja tidak terima dan langsung mendorong salah satu teman Bum-suk hingga jatuh. Lalu ia memperingati Bum-suk untuk mengantri ketika mengambil makanan. Namun Bum-suk malah marah dan menolaknya. Mengetahui hal itu, Suho tanpa basa-basi langsung melemparnya. Akibat hal itulah Bum-suk langsung pergi dari sana. 줄 서, 범석아. Namun Bum-suk tidak terima atas perlakuan Suho kepadanya itu. Lalu ia minta kepada teman-temannya untuk menyewa orang yang berani membunuh Suho dan akan membayar sangat mahal. Mendengar hal itu, temannya langsung menyarankan Wo-young saja karena dia merupakan musuhnya Suho saat di MMA. 이 새끼 발라버릴 놈 어디 없냐? 100만 원 정도면 돼? 성은 편집 없이 생방으로 간다. Pada malam harinya, anak buah Wo-young langsung bergerak untuk memutuskan kabel rem di motornya Suho. Akibat hal itu, Suho pun kecelakaan. Namun untungnya ia bisa selamat dan hanya kakinya saja yang sedikit cedera. Keesokan harinya, Xian melihat kaki Suho yang cedera dan ia tentu saja langsung menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Namun Suho tidak mau menceritakannya karena sebenarnya ia sudah tahu kalau pelakunya adalah Bum-suk. Tidak lama kemudian Bum-suk berpapasan dengannya. Lalu Suho langsung menyuruh untuk pergi karena ia jijik dengan wajahnya. 쳐보지 마. 역겨우니까. Singkat cerita, Suho akan berulang tahun. Lalu Xian dengan Yonggi terlihat sedang sibuk untuk mempersiapkan acara itu. Di sisi lain, Bum-suk yang mengetahui itu ternyata dia juga ingin memberikan hadiah kepada Suho. Namun ketika dicat, Suho tidak pernah menjawabnya. Mengetahui hal itu, Bum-suk pun langsung ngecat Yonggi dan mengajaknya untuk ketemuan karena ia ingin menitipkan hadiahnya untuk Suho. Di sini ia juga minta agar Yonggi merahasiakan pertemuannya dari Suho dan Xian. Setelah itu, Yonggi pun pergi menemuinya di sebuah kafe. Di sana Yonggi minta maaf karena sebelumnya pernah membuat Bum-suk marah. Namun Bum-suk langsung mengatakan kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan kejadian itu. Dari sinilah Yonggi pun langsung sadar kalau Bum-suk telah menjadi anak nakal karena di belakang ia ditemani oleh Yong-bin dan pasukannya. 그땐 미안했어. Di tempat lain, Suho dan Xian sedang bermain PS. Lalu mereka berdua merasa khawatir dengan Yonggi yang tidak kembali lagi ke sana. Kemudian Xian berusaha menelepon Yonggi, namun sayangnya HP-nya tidak aktif. Lalu ia tidak sengaja melihat HP-nya Suho yang terdapat pesan dari Bum-suk yang mengatakan agar Suho segera datang ke tempatnya jika tidak ingin Yonggi kenapa-napa. Mengetahui itu, Xian pun langsung membalasnya kalau ia sedang perjalanan ke sana. Setelah itu Xian menghapus semua pesan-pesan itu agar Suho tidak mengetahuinya. Kemudian Xian beralasan kepada Suho kalau ia ingin pergi ke minimarket untuk membelikan makanan untuknya. Mendengar itu, Suho pun mengizinkan dan ia menyuruh Xian untuk tidak lama karena Suho ingin merayakan hari ulang tahunnya bersamanya dan Yonggi. 금방 올게.
놓고 있어. Kemudian Xian pun sampai ke markasnya Bumsuk. Di sana Bumsuk langsung terkejut karena orang yang datang adalah Xian, bukannya Suho. Lalu Xian mengajak Yonggi untuk kabur dari sana. Namun sayangnya Xian berhasil dihadang oleh pasukannya Bumsuk, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Lalu Xian menyuruh Yonggi untuk melaporkannya kepada polisi. Di dalam pertarungan itu, Xian berhasil mengalahkan mereka semua dan anak buah Yongbin. Namun ia kewalahan ketika menghadapi Woyong, sehingga ia pun disiksa di sana. Bumsuk yang melihat hal itu langsung menyuruh teman-temannya untuk berhenti menyiksa Xian karena target sebenarnya adalah Suho. Namun mereka tidak mempedulikannya dan terus menyiksa Xian hingga babak belur. 그만해. 그만하라고 하잖아 내가. 말이 네가 이긴 줄 알았지. Di sisi lain, Suho yang bangun dari tidurnya merasa kesepian karena semua temannya pergi entah kemana. Singkatnya Xian bangun dari pingsannya. Ternyata semuanya sudah diatasi oleh polisi. Di sana Yonggi berusaha menjelaskan semuanya, namun fokusnya teralihkan oleh Xian yang sudah siuman. Di sana Xian memberitahu Yonggi untuk tidak memberitahu Suho soal kejadian ini. Di sisi lain, Suho masih kebingungan dengan keadaannya. Dia juga mengecek handphonenya, namun malah tidak aktif. Sedangkan Bumsuk ia ditelepon oleh Xian. Di sana Xian meminta Bumsuk untuk menghentikan aksi dendamnya pada Suho. Namun ia malah mematikan teleponnya. Mungkin ia juga merasa bersalah atas semua kejadian yang ia mulai malam ini. Singkat cerita, Xian teringat kembali dengan masa lalunya saat bersama kedua orang tuanya. Xian memang cerdas dan pintar sejak lahir. Saat ia sedang menjalani hobinya yaitu belajar, ia selalu diganggu oleh pertengkaran kedua orang tuanya. Ia paham bahwa orang tuanya sering bertengkar karena kehadiran dirinya. Kedua orang tuanya yang sibuk membuat mereka saling menyerahkan Xian untuk diurus. Yang ujung-ujungnya Xian selalu sendirian sejak kecil dan jarang mendapati perhatian dari mereka. Saat ini ayahnya tahu apa yang terjadi pada Xian. Dia minta Xian menjelaskan secara rinci masalah yang ia alami saat ini. Namun Xian enggan menceritakan masalahnya dikarenakan ia sudah terbiasa sendirian. Bahkan tak pernah bercerita apapun pada ayahnya ataupun ibunya. Lalu sang ayah pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan Xian ke sekolah lain setelah keluar dari rumah sakit. Di rumah Bumsuk, seorang sekretaris bawahan ayahnya mengecek keadaan Bumsuk yang sedang mengurung diri sendirian. Setelah itu ia pun melaporkannya pada orang kepercayaan sang ayah, dikarenakan sang ayah benar-benar sibuk dengan agenda politiknya. Jadi kegiatan Bumsuk dipantau oleh orang kepercayaan sang ayah. Setelah tahu soal apa yang dilakukan oleh Bumsuk belakangan ini, ia pun akhirnya meminta sang sekretaris itu mengawasi Bumsuk dan mencarikannya sekolah di Filipina. Saat di sekolah, Suho bangun dari tidurnya. Ia pun dibuat bingung saat melihat Xian yang tidak hadir. Ditambah lagi meja Bumsuk juga kosong. Suho akhirnya mencoba menghubungi Xian, namun ia sengaja tak mengangkatnya. Pada akhirnya Suho menemui Yonggi dan ia minta Yonggi menjelaskan apa yang sudah terjadi pada teman-temannya. Di sini juga Yonggi sikapnya berbeda. Ia menutupi semuanya dari Suho. Setelah itu, ia mencoba mengunjungi kediaman Xian, namun Xian benar-benar seperti menghilang. Tak ada pilihan lain, Suho akhirnya menanyakan kabar Bumsuk pada Jungchan dan Taihun. Mereka yang ketakutan menjawab bahwa mereka juga tidak tahu kabar terakhir dari Bumsuk. Suho pun memerintah mereka untuk menghubungi Bumsuk karena mereka lebih dekat dengannya. Jika tidak, maka Suho akan menghajar habis Jungchan dan yang lainnya. 야, 근데 연식 뒤졌으면 다. Setelah itu, Jungchan berusaha keras menghubungi Bumsuk, namun tetap saja Bumsuk tak mengangkat teleponnya. Saat kesal Bumsuk tak bisa dihubungi, Suho sudah berada di belakang mereka. Dan pada akhirnya, Jungchan menjelaskan semuanya. Pada awalnya Bumsuk membayar teman Yongbin untuk bertarung melawan Suho. Namun karena Suho tidak bisa dihubungi, akhirnya Bumsuk menjebak Yonggi dengan berkata kalau ingin menitipkan kado untuk Suho. Saat setelah berhasil mendapatkan Yonggi, yang datang pada mereka malah Xian. Setelah pulang sekolah, Suho kembali menemui Yonggi.
Di sana ia yang sudah mengetahui faktanya langsung menanyakan di mana rumah sakit Xian. Karena terlanjur bahwa Suho sudah mengetahuinya, Yonggi akhirnya memberitahu bahwa Xian sudah pulang hari ini. Dan semua rahasia ini juga atas kemauan Xian sendiri. Setelah itu, Xian yang sedang asik belajar dengan lengannya yang diperban didatangi oleh tamu yang tidak lain adalah Suho. Xian menutupi lengannya tersebut. Di sini Suho juga paham bahwa Xian terluka parah. Ia menyembunyikan lukanya agar Suho tak khawatir padanya. Maka dari itu, setelah tahu bahwa sahabatnya babak belur, ia pun melangkahkan kakinya untuk pergi dengan rasa bersalahnya. Di sisi lain, ayah Bumsuk yang baru saja pulang langsung memukuli Bumsuk karena selalu berbuat masalah. Ayah itu menganggap Bumsuk tak lebih dari hama. Bahkan setelah Bumsuk sekolah di luar negeri nanti, dia tak akan peduli lagi dengan dirinya. Bumsuk yang stres akhirnya memutuskan untuk menenangkan dirinya dan pergi dari rumah. Pada awalnya pengawalnya memaksanya untuk kembali, namun dia pun berani melawan dan pergi meninggalkannya. Di jalan Bumsuk mengaktifkan teleponnya lagi dan baru melihat pesan-pesan dari Suho. Sedangkan Suho yang masih memburu Bumsuk menghajar habis Yongbin. Seketika saat ia enak-enaknya menghajar Yongbin, Bumsuk pun mentelepon. Bumsuk mengajaknya untuk bertemu di tempat pelatihan bela diri. Setelah Suho menyetujuinya, ia pun mematahkan jari Yongbin sama seperti Yongbin melukai lengan sahabatnya yaitu Xian. Bumsuk juga menghubungi Woyung. Ia memberitahu bahwa malam ini ia akan membayar Woyung jika siap mengalahkan Suho. Singkatnya, Suho sampai di tempat yang dituju. Nampaknya ia sadar akan terjadi banyak hal setelah dirinya masuk menemui Bumsuk. Di sisi lain, Yonggi juga berusaha memberitahu Xian bahwa Suho telah mengetahui semuanya. Xian cukup terkejut dan ia langsung bergegas pergi dari meja belajarnya. 뭐하냐? Kembali lagi dengan Suho yang masuk ke ruangan tersebut. Dan ternyata tempat itu adalah arena pertarungan. Lalu di sana terlihat ada Bumsuk dan anak buahnya yang sudah bersiap untuk mengeroyoknya. Lalu Suho menghampiri Bumsuk dan mengatakan untuk segera minta maaf kepada Xian dan juga Yonggi. Namun si Bumsuk malah marah dan mengatakan kalau ia tidak mau meminta maaf. Mendengar itu, Suho pun tentu saja langsung menghajarnya. Lalu Woyung yang melihat itu langsung mengajaknya untuk duel saja di atas ring. Mendengar itu, Suho menerima ajakan itu. Namun ia minta untuk pemanasan terlebih dahulu dengan cara membantai semua teman-teman Bumsuk. 링으로 올라와. 좀만 기다려. 나 몸 좀 풀고 있을게. Di sini Suho berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah itu, ia pun naik ke atas ring untuk memulai duel dengan Woyung. Di dalam pertarungan itu terlihat sangat sengit karena mereka saling membalas dengan satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan, Woyung tepar dan Suho berniat ingin mengakhirinya. Namun tiba-tiba kaki Suho ditarik oleh salah satu teman Woyung sehingga membuatnya terjatuh. Woyung yang menyadari itu langsung mengambil kesempatan untuk menyiksa Suho hingga tidak berdaya. Lalu Bumsuk yang mengetahui itu langsung naik ke atas ring karena ingin menyiksanya juga. Bahkan teman-temannya yang lain juga ingin menyiksanya. 씨발 내 이름 좀 Tidak lama kemudian, pengacara ayahnya Bumsuk datang ke sana. Di sini mereka langsung panik setelah menyadari kalau Suho sudah tidak bernapas lagi. 새끼 숨을 안 쉬는데. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun pengacara itu berhasil menghadang mereka dan mengatakan jika mereka kabur, maka masalah ini akan semakin rumit. Di sini terlihat Bumsuk menangis dan menyesal karena telah menyiksa Suho akibat rasa kecemburuannya kepada Yonggi. Kemudian pengacaranya membawa Bumsuk pergi dari sana. Di tempat lain, Xian dan Yonggi masih belum menemukan keberadaannya Suho. Dan hal itu tentu saja membuat mereka semakin khawatir. Kemudian pengacara Bumsuk menyuruh semua teman-teman Bumsuk untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Yang dimana jika polisi datang, mereka harus mengatakan kalau Suho tiba-tiba pingsan saat latihan tinju bersama. Setelah itu mereka memeriksa rekaman CCTV dan menghapusnya agar tidak ada barang bukti. Kemudian Suho pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.
Di sisi lain, Bumsuk seperti biasa disiksa lagi oleh ayahnya karena telah membunuh orang. Keesokan harinya, di sekolah Xian terus memikirkan keadaan Suho. Bahkan di sana ia juga tidak fokus untuk ujian karena memikirkannya. Ketika jam istirahat, tiba-tiba Yongin telepon dan memberitahu kalau Suho sedang koma di rumah sakit. Mengetahui hal itu, ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Di sana Xian menangis ketika melihat keadaan teman baiknya itu. Di tempat lain, ayah Bumsuk akan mengantarkan Bumsuk ke sekolah lain karena hari ini ia akan dipindahkan. Sedangkan Xian memutuskan untuk pergi ke sekolahnya Yongbin karena ingin melakukan balas dendam. Lalu Yongbin yang sedang santai tiba-tiba diajar oleh Xian hingga tidak berdaya. Di sini Xian menanyakan tentang keberadaan Woyong. Lalu Yongbin pun memberitahu kalau Woyong sedang berada di tempat gym. Di sini Yongbin juga mengaku kalau ia tidak ikut-ikutan untuk menyiksa Suho waktu itu. Bahkan ia juga langsung menunjukkan video rekaman saat Suho dikeroyok. Hal itu ia lakukan agar Xian percaya kalau dirinya benar-benar tidak ikut-ikutan. 나 어제 거기 없었어 진짜로. 석. Di sisi lain, Yongi sedang menghadang mobilnya Bumsuk. Di sana ia memarahinya karena telah mengajar teman baiknya sendiri. Lalu Bumsuk menjawab kalau peristiwa itu tidak mungkin terjadi kalau Yongi tidak muncul di antara circle pertemanan mereka. Di sini Bumsuk juga mengatakan kalau dirinya merasa iri kepada Yongi yang bisa dekat dan selalu akrab dengan Suho dan juga Xian. Kemudian adegan berpindah kepada Xian yang sedang pergi ke tempat gym untuk menemui Woyong. Lalu Woyong yang sedang latihan tiba-tiba diserang oleh Xian dari belakang. Awalnya Xian kalah dan diajar habis-habisan oleh Woyong. Namun tiba-tiba ia teringat dengan gerakan-gerakan baku hantam yang telah diajarkan oleh Suho sebelumnya. Akibat hal itulah ia pun bangkit dan langsung menerapkan ilmu itu untuk melawan Woyong. Hingga akhirnya Woyong pun kalah dan babak belur di sana. Lalu Woyong minta maaf dan ia mengaku kalau ia hanya baku hantam di atas ring saja dengan Suho. Namun saat Suho kalah, tiba-tiba ia dikeroyok oleh Bumsuk hingga membuatnya koma. Setelah selesai dari sana, Xian pun kembali lagi ke sekolahnya. Lalu ia dengan santainya langsung mengambil tabung pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk mengajar teman-temannya Bumsuk. Di sini mereka berhasil menghindar dari serangan Xian. Namun Xian yang sudah dendam terus menyerang mereka hingga kewalahan untuk menghentikannya. Lalu Bumsuk melihat hal itu tetap santai karena ia merasa bahwa Xian tidak mungkin berani untuk menyerangnya. Di sini Xian langsung menghajar mereka satu persatu menggunakan tabung itu. Kemudian ia menghampiri Bumsuk karena ingin meluapkan semua amarahnya. Lalu Bumsuk mengatakan untuk segera menghajarnya. Dan Xian pun tentu saja langsung menghajarnya hingga terjatuh. Lalu Xian menanyakan mengapa Bumsuk tega melakukan hal ini kepada Suho yang merupakan teman baiknya juga. Namun Bumsuk malah mengatakan kalau ia tidak tahu. Mendengar itu, Xian pun semakin marah dan berencana untuk mengakhiri Bumsuk dengan tonjokan terakhirnya. Namun ia tidak jadi memukulnya karena teringat kalau Bumsuk merupakan temannya juga. Hingga akhirnya Xian pun melepaskannya dan pergi dari sana. 왜 그랬어? Ketika berjalan di lorong, Xian dilihat oleh semua murid di sana. Lalu dua guru datang dan berusaha menghentikan Xian. Namun Xian yang sudah emosi langsung memecahkan kaca jendela di sana. Lalu guru dan murid yang melihat itu tentu saja panik dan hanya bisa terdiam saja karena tidak bisa menghentikan Xian. Dan setelah itu Xian pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk lagi Suho. Namun karena kecapean, dia pun tidak sengaja tertidur dan bermimpi melihat Suho telah sadar dari komanya. Di dalam mimpinya itu, Suho mengatakan kalau ia meminta maaf kepada Xian atas semua kejadian yang telah terjadi kepadanya. Begitu juga dengan Xian yang minta maaf juga kepada Suho.
Tidak lama kemudian dia pun terbangun dan langsung menangis karena temannya masih belum sadar. 미안. Di tempat lain, Bumsuk akhirnya pergi ke luar negeri untuk bersekolah di sana. Kemudian Xian juga ternyata akan dipindahkan sekolahnya ke sekolah lain oleh ayahnya Bumsuk. Di sini ayahnya Bumsuk minta agar Xian tidak menyebarkan video penyiksaan anaknya kepada Suho. Singkat cerita, Xian pun dipindahkan ke sekolah lain. Dan ternyata murid-murid di sana seperti murid dari sekolah lama yang terkenal dengan kenakalannya. Lalu ayahnya menasihati Xian dan mengatakan kalau ia tidak pernah salah sedikit pun di hadapannya. Setelah itu Xian pun masuk dan memperkenalkan diri di sekolah barunya itu. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu murid di sana. Lalu murid itu juga menyinggung nama Xian yang terdengar seperti nama perempuan. Mendengar hal itu, Xian pun langsung menatapnya dengan tatapan tajam sehingga membuat murid itu marah kepadanya. Lalu pemuda itu pun mengatakan kalau Xian harus menjadi budak untuk mereka. Di sini Xian pun langsung mengeluarkan pensil saktinya. Di akhir film terlihat ada sosok murid yang memiliki banyak tato dan mungkin murid itu akan menjadi lawannya Xian berikutnya. Dan kita lihat saja apakah akan ada season keduanya. Dan film pun tamat.